Rahayu, para kadang channel Manunggal Rasa kembali pulang buruk bersama ajaran Romo Semono di channel Manunggal Rasa. Rahayu. Rahayu. Nah, begini Pak Ali. Sebentar lagi kan minggu depan ini kan kita sudah tanggal 1 Suro dan masuk di bulan Suro Pak Ali ya. Yaitu sebagai orang Jawa ini tantangan apa Pak Ali di bulan Suro ini, terutama di tahun 2022 ini Pak Ali? Di bulan Suro ini adalah tahun yang sakral bagi orang Jawa. Ya. Tetapi kita ini menghadapi di bulan Suro yang akan datang ini, sebenarnya sebelum bulan Suro ini, kita akan menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Persoalannya apa? Kalau tantangan ini istilahnya menghadapi bulan Suro ini, berbagai penyakit yang ada di lapangan, khususnya banyak sapi yang kena berbagai penyakit. Hari ini kan yang PMK itu ya, penyakit kuku mulut itu ya, untuk kuku hewan, mulut ini terutama sapi itu ya. Itu gimana menurut panjenengan? Menurut saya, kalau menurut ajaran Romo dan ajaran falsafah Jawa ini, memang sastrone urip itu ada 3. Jadi pepeling, penebise laku, pidono. Pepeling itu apa? Ketika kita dielikni urip kita dengan berbagai fenomena alam ini, sebenarnya kan kita diilingi urip kita. Tadi ya kita harus bisa melakukan introspeksi dan retrospeksi diri sebagai orang Jawa. Misalnya apa? Punden danyang seluruh tanah Jawa ini kan kita tidak pernah yang namanya disungkemi atau disuwani. Dalam konteks apa ya? Kita harus bisa memberikan sembah bekti kepada Punden Danyang ini, supaya apa? Aral bahaya yang melintang ini kita bisa terhindar. Saya selama ini kan kita tidak pernah menghormati para leluhur babat tanah Jawa, apalagi desa kita sendiri aja kita kan nggak pernah. Iya, karena apa? Berbagai penyakit ini, kalau menurut falsafah awalnya dielingne urip kita, dielingne keadaan. Bayangkan, corona belum kita reda. Akhirnya apa? Adanya sekarang itu penyakit kuku. Nah, berbagai penyakit itu memang Popo Boyo ini kita harus bisa, sekarang harus bisa mendekatkan diri kepada Sang Maha Suci. Iya. Bahkan apa tahu salah kita? Apa ya? Wong kita itu tidak pernah sembah bekti kepada para leluhur. Ya, ini kan diri urip kita. Misalnya banyaknya penyakit, banyaknya situasi dan kondisi, misalnya gagal panen, hama yang bisa tidak terkendalikan. Ya, kita dalam falsafah Jawa ya kita harus tidak pernah yang namanya labuh sesaji di Punden Danyang, labuh sesaji terima kasih kepada para leluhur yang pernah cikal bakal akal bakali. Ya mungkin ini kita diingatkan, dielingne lah dalam situasi kan ritual-ritual itu sebenarnya kan bukan apa-apa, itu kan bentuk syukur kita dan penghormatan kita kepada para leluhur ya Pak Ali. Iya, bukan hanya menghormati aja, tapi benar-benar kita itu benar-benar eling pada leluhur ini. Karena apa? Dulu yang cikal bakal akal bakal pekaresan ini kita bisa tidak pernah ucapan terima kasih. Bayangkan para leluhur kita babat tanah Jawa, babat tanah Punden Danyang. Ini tidak serta-merta daerah ini bim salah bim abrak berdaerah langsung kita bisa mengerjakan sawah. Tidak. Dulu itu para leluhur dengan susah payah dengan darah dan air mata. Masa kita sebagai generasi ini tidak pernah terima kasih kepada para leluhur yang pernah babat tanah ini? Karena apa? Yang namanya danyang ini ya minimal kita ada cepat terima kasih. Kita akan dielikne urip kita bahwa beboyo ini bisa hilang karena kita
tidak pernah yang namanya labuh sesaji Iya. di punden-punden danyang. Kita kan tahunya sudah sekarang ini sawah, bentuk sawah, ada kalenannya, ada pengairannya. Berarti leluhur-leluhur kita dulu itu kan hebat banget, sudah memikirkan ini jalannya untuk apa itu pengairannya lewat sini. Berarti kan zaman dulu itu emang orang-orang zaman yang babat-babat itu kan sudah pemikirannya udah luas gitu. Iya, bayangkan plan internasional ini sebelum adanya mencanangkan Greenpeace itu menyekan pemanasan global atau global warming ini awalnya karena orang-orang Jawa, khususnya para leluhur kita itu kan sudah luar biasa. Iya. Menanamkan bahkan apa itu menanam pohon di hutan, menanam pohon di mana itu di sumber-sumber air. Bahkan ada tradisi apa? Setiap punden danyang itu kan mesti ada yang namanya buang panjang ilang. Buang panjang ilang itu apa? Supaya ngilangi poros sengkolo ini. Ini kan luar biasa ini orang-orang dulu itu. Jadi begitu mengatakan luhur, begitu melestarikan apa yang itu budaya alam, karena alam itu sudah menyatu. Bayangkan sekarang hujan itu warna di daerah Blitar dengan Kediri aja nggak sama. Zaman kecil kita itu hujan itu rata di hamparan. Sekarang bulan April ke atas itu kan kalau dulu kan mesti sudah nggak ada hujan, tapi kan sekarang hujan itu antara desa satu desanya itu sekarang sudah terputus. Ada yang panas sekarang itu pemanasan global warming. Apa sebelum internasional itu mengucapkan global warming, Jawa itu sebenarnya sudah ada. Jangan nebangi kayu di mana di punden danyang atau di hutan itu apa? Iki ulone gede, iki banyak apa itu penghuninya apa? Pelestari lingkungan hidup itu sebenarnya apa? Jawa itu lebih matang. Jadi ke depan itu para leluhur kita itu sudah luar biasa. Bagaimana cara melestarikan lingkungan hidup, bagaimana melestarikan ekosistem yang ada, ini luar biasa. Karena itu kalau bisa saya mengingatkan pada kadang-kadang mari kita suro ini dijadikan renungan, bukan hanya renungan, tetapi kita memulai untuk pelestarian lingkungan, kita labuh sejati punden-punden danyang ini kebetulan bulan Suro supaya para leluhur kita, para punden-punden danyang ini kalau sudah menyatu dengan kita, menyatu dengan Maha Suci kita, mungkin antar leluhur dengan Maha Suci kita sudah ngayomi kita semua, akhirnya apa? Kita bisa terhindar dari mara bahaya. Minimal kita dapat bermanfaat bagi diri pribadi, keluarga, lingkungan, dan negara. Iya, termasuk kita sebagai sumbangsi kepada negara, selain kita itu juga melaksanakan vaksinasi, pokoknya ya, ini awalnya apa itu sekarang kan banyak penyakit kuku PMK ini yang sudah serentak, selain negara itu sudah melaksanakan maksimal, tapi Kiai Buto Romo juga melakukan ritual-ritual yang berhubungan dengan alam. Kita minta perlindungan dari Maha Suci kita, sing akhirnya apa? Kita dikembalikan ya moco kunci sing akeh, moco paweling sing akeh, akhirnya Romo mangestoni. Itu yang terpenting itu. Terima kasih Pak Ali, semoga wejangan-wejangan dari panjenengan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan renungan, dan semoga kita semua dalam berperilaku ini dapat menjadi lebih baik, terutama untuk pelestarian lingkungan agar penyakit-penyakit dan wabah-wabah ini tidak semakin merajalela. Terima kasih. Ini kan tadi mengenai ulang buruk kita di channel Manunggal Roso. Rahayu.